Alhamdulillah, Allah Ta'ala telah mengumpulkan kita di rumahnya ya. Mudah-mudahan dengan harapan, dengan niatan, mudah-mudahan semua amal ibadah, kegiatan, terutama puasa kita, sholat kita diterima oleh Allah Ta'ala, dan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita sudah masuki tentang zakat. Sebelumnya menjelaskan tentang syarat wajibnya zakat dan syarat wajib zakat peternakan. Sekarang kita sampai kepada pertanian. Yang nomor 2, zuru wasimar, yaitu zakat pertanian. Wasumiyat muasyarat li'annahu qad yajibu fil usyur wa hiya isnani. Zuru wasimar, biji-bijian atau makanan pokok dan buah-buahan, itu diberi nama dengan muasyirat. Kenapa? Karena zakat seperti ini adalah zakat yang diwajibkan, wajib pengeluarnya itu adalah berupa 10%. Itu ada 2. Yang pertama al-hubub atau az-zuru, yang kedua simar. Zakat pertanian ini itu ada dua macam, yang berupa zuru dan berupa hubub. Hubub di sini hubub dan simar. Hubub ini atau az-zuru itu kullu ma yuqtatu fi halatil ikhtiyar, ay kullu ma yu'addu qutan fi halatir rafahiyah, wa ma la yuqtatu fi halatil majaa faqad fala zakata fihi. Wal qut walladhi yaqumu bil badanu ghaliban kal hintah wa syair wal arus. Zakat pertanian itu ada dibagi 2. Yang pertama biji-bijian. Segala sesuatu yang ditanam, jenis biji yang ditanam itu berupa jenis bahan makanan pokok di satu tempat daerah, dan itu bisa disimpan dan tahan lama, jangka waktunya tahan lama, maka itu dinamakan hubub atau zuru syarab. Maka ketika ada jenis biji atau jenis tanaman yang dibuat makanan pokok sehari-harinya yang bisa disimpan dan bisa tahan lama, itu wajib zakat. Seperti apa? Gandum, beras, dan yang sebagainya itu. Itu yang pertama. Yang kedua as-simar. As-simar atau ar-rutab wal inab, buah-buahan. Buah-buahan di sini menjadi 2, atau maksud buah-buahan itu apa? Yaitu berupa kurma dan anggur. Jadi kalau ada orang punya kurma, anggur, itu wajib zakat. Nah, jadi zakat pertanian ini ada 2, biji-bijian atau makanan pokok, yang kedua buah-buahan yang berupa kurma dan anggur. Kapan waktu wajibnya kita fisimar? Bibudu wiswalah ay bitalawun fi ma yatalawwan. Jadi kalau buah-buahan itu kalau sudah matang. Kalau filhab, kalau biji-bijian itu atau makanan pokok, bistidadi wa tasalubihi, kalau sudah keras, sudah bagus, sudah telah matang, keras, itu sudah wajib kita mengeluarkan zakat.
Berapa nisabnya zakat pertanian ini? Nisabnya an-nisabu khamsatu ausuk. Nisab zakat ini ada lima, wajib satu nisabnya khamsatu ausuk, 5 sak ya, ausuk. 5 sak ini sama dengan 300 sok. 300 sok ini sama dengan 1200 mud. 12. Nah, satu soknya itu, jadi satu nisab itu 5 ausak, satu ausaknya itu sama dengan 60 sok. Jadi kali 5, jadi 300 sok sama dengan 1200 mud. Satu sok itu sama dengan 2,75 kg. Udah sampai 3 kilo. Berarti nisabnya tadi 5 ausak itu 300 sok kali 2,75 kg itu ketemu 825 kg. 825 kg. Walhasil nisabnya zakat pertanian itu adalah 525 kg. Kemudian waktunya kapan kita wajib mengeluarkan zakat? Kalau zakat-zakat yang lain mungkin harus sambil satu nisab juga harus 1 tahun. Kalau zakat ini tidak disyaratkan, wala yustaratu fihi mudiyul haul. Tidak disyaratkan itu harus 1 tahun. Yang penting waktul hasad, yang penting waktu panen. Jadi kapanpun panen itu kita wajib mengeluarkan zakat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa atu haqqahu yauma hasadihi, wa atu haqqahu yauma hasadihi. Maka berikanlah atau keluarkanlah hak-haknya zakat itu ketika panen. Wal wajibu fihi, berapa kewajiban yang dikeluarkan ketika kita memiliki beras misal atau buah-buahan ketika sudah panen. Wajibnya itu asal kewajiban tadi ada usyur, yaitu 10% dari nisab tersebut. Terkadang juga tidak sampai 5%, tergantung pembiayaan di dalam pertaniannya. Di sini dirinci. Yang pertama al-usyru in suqiya bi ghairi mu'natin ay biwasitil amtar wassuyul walam yutakallaf fi sakihi. Kewajiban zakat pertanian itu ada kalanya 10% wajib keluarnya, ada kalanya 5%. Yang 10% ini ketika dia manennya itu tanpa biaya. Jadi kalau punya sawah misalnya atau apa, itu dia tidak menggunakan biaya seperti biaya untuk air dan sebagainya, cuma dari hujan atau kena banjir. Ketika hasil panennya dengan menggunakan ini, tidak menggunakan irigasi, maka dia kewajiban mengeluarkan zakat itu 10%. Kalau dengan biaya irigasi seperti alat-alat, beli air untuk menyirami tanaman, maka nisful usyur 5%. Nisful usyuri in suqiya bimu'natin ay minal malik biwasitil alati saqi wa syira'il ma. Jadi kalau menggunakan penyiraman tanaman itu dengan menggunakan irigasi dan mungkin seperti membeli air, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 5%, separuh dari yang di atas. Yang nomor 3, rincian nomor 3, wajib dikeluarkan zakatnya kapan? Ketika pembiayaannya dan tanpa biaya itu sama. Semisal panen ini 6 bulan, 3 bulannya itu dengan hujan, 3 bulannya itu dengan beli air. Nah itu sama. Maka bagaimana wajib dikeluarkan berapa persen? Yaitu 7,5%. Salah satu arba'il usyur, 7,5%.
idza suqiya bihima 'alas sawa. Kalau memang sama-sama separuhan gitu, satunya biaya satunya enggak. Dia ada 3 ya, wajib dikeluarkan ketika panen 5%, itu ketika dengan irigasi, 10% tanpa biaya, dan 7,5% itu separuh-separuh, satunya dengan hujan, satunya dengan beli air. Nah. Maka kalau ada orang punya 1 kuintal itu kan 1.000 kilo, 1.000 ton ya, 1 ton yang 1.000 kilo ya, 1.000 seton. Kalau punya 1.000 ton, kalau 10% berarti ya 10 ya, 10. Jadi dikeluarkannya 10% kalau tanpa biaya. Contoh, ada orang punya tanaman padi atau beras itu, nisabnya dia punya sampai menghasilkan 1.200 kilo atau 1 ton lebih selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Berapa zakatnya ini misal? Berarti 1.200 kilo. Kalau itu menyiramnya itu tanpa biaya, maka wajib 10, berarti 120 kg dari 1.200. Kalau dengan biaya irigasi, maka 60, separuh dari 60 dari 1.200 itu 60 kilo. Kalau itu dibagi, yang satunya dibiayain, satunya enggak, maka wajib 7,5%, berarti 90 kilo dari 1.200 kilogram. Nah, 1.200 gram. Jadi tinggal di ini aja nanti. Kalau tapi di sini tidak ada zakat pertanian. Nah, kemudian terkait masalah pertanian, ya, sawah atau apa, itu kadang-kadang kala seseorang pemilik sawah itu, pemilik jagung atau pemilik gandum umpama, memperkerjakan berapa orang untuk memetik hasil panennya misal atau apa, itu istilahnya ada apa itu, bawon ya, bawon ini. Nah, maka bagaimana hukumnya ketika upah itu diambil dari hasil panennya? Upah bawon itu hasil dari panennya. Kalau di satu tempat itu menjadi kebiasaan, maka kalau diambil dari panen, semisal yang diwajib zakat itu katakanlah, ini kan wajib zakat itu 825, punya satu nisab 825, pas lah. Kemudian dia upahnya nanti menggunakan hasil panennya, yang menjadi penyebab itu tidak sampai satu nisab, itu tidak boleh kalau menggunakan upah dari hasil panennya. Tapi kalau menggunakan upah dengan uang itu sah-sah saja. Nah, itu boleh kalau untuk uang. Jadi ada memang satu tempat itu kalau menggunakan upahnya bentuk hasil panen itu tidak boleh, harus bentuk yang lain, karena kalau bentuk hasil panen itu bisa mengurangi nisab misal. Kemudian dia memiliki pertanian berapa macam, bukan hanya satu jenis. Misal ada gandum, ada beras, ada apa lagi lah. Nah, maka di situ ketika tidak sampai satu nisab antara jenis pertama dan jenis kedua,
umpama gandum dan beras tidak sampai 1 nisab, tapi digabung 1 nisab, nah maka tidak wajib, harus sendiri-sendiri. Beras itu 1 nisab, kemudian gandum 1 nisab. Kalau hanya macam warna-warnanya biasanya ya, ada yang putih, ada yang enggak kuning, nah itu enggak apa-apa, itu digabung. Kalau beda jenis itu enggak, harus sama-sama 1 nisab. Kalau hanya macam warna, seperti ada beras itu ada agak kekuningan atau putih, itu enggak apa-apa digabung. Mungkin ini saja secara ringkas ya tentang pertanian. Untuk selanjutnya zakat emas perak. Oke. Ya, terkait doa masalah zakat fitrah ini itu nanti mungkin ada bahasnya, cuma masalah itu hanya sunat saja terkait masalah doa tersebut. Ini ada kayaknya sunat, tidak bukan menjadi wajib. Jadi berartinya kalau tidak doa berarti tidak sah gitu ya. Nah itu tidak sampai, itu hanya sunat saja. Ini kan hanya bentuk doa, yang penting niat dari seorang, kalau ini zakatnya untuk saya, zakatnya untuk anak-anak saya, zakatnya untuk istri saya, atau zakat saya dan keluarga saya yang saya nafkahi. Nah, itu lebih simpel lagi. Jadi memang di sini hanya anjuran saja, sunat, tidak sampai wajib. Seperti ajarakallahu fima ataita wa jalakam tuhuran wa barakallahu fima abqaita, doa menerima zakat, doa pemberi zakat, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, atau Allahumma ij'alha maunaman wa la taj'al mauraman. Nah, itu hanya sekedar doa. Artinya bukan menjadi syarat sahnya zakat. Yang wajib itu adalah niat, ini zakat saya seperti ini untuk keluarga saya dan seterusnya. Hadinto. Seperti orang puasa, doa berbuka puasa, Allahumma lakab sumtu wa bika amamtu wa la rizqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau ndak doa seperti ini apa ndak sah puasanya misalnya. Tapi nanti doa ini jangan pas doa langsung ya. Jadi makan dulu, iftar dulu sedikit, baru doa Allahumma lakab sumtu wa bika amamtu wa la rizqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bukan sebelum berbuka berdoa ini doanya setelah makan atau minum.
Udah? Nyaring bareng dan apa? Kenapa? Lailatul Qadar. Di waktu-waktu tertentu atau gimana? Kalau misalkan waktu-waktu tertentu, berarti kita ketika beribadah di jam misalkan tarawih terus ya, berarti kita tidak dapat. Kalau misalkan datangnya malam misalkan, berarti kita tidak dapat. Kalau kita sekarang itu, berarti kita coba dapat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan kita beribadah di bulan-bulan tertentu, misalkan kita tadarus, kita insya Allah akan mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi ketika membaca tadarus, ada yang keliru. Apakah itu kita lopot tidak mendapatkan Lailatul Qadar dari mana? Yang ketiga, di Quran itu di belakang kan ada doa. Apakah itu termasuk firman Allah atau bagaimana? Apakah termasuk ayat atau ayat apa? Terkait waktu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini yang sudah saya bahas beberapa hari lalu itu memang Allah ingin menyamarkan waktu tersebut, tapi memang terjadi di bulan Ramadan. Nah, memang Lailatul Qadar itu datanya ada waktunya itu ya malam. Bukan waktu itu dimaksudkan jam 12 malam atau waktu sebelum subuh atau pas tarawih, bukan. Ya. Jadi pas malamnya, kalau malam Lailatul Qadar, apakah nanti tidak dibatasi kayak ini seperti doa. Doa mungkin ada mustajab seperti di doa antara adzan dan iqamah misal, atau waktu khutbah atau apa. Ini waktunya mulai dari malam. Bukan malam itu nanti jam 12, jam 8, jam 1, jam 2, bukan itu. Jadi kalau semisal kita beribadah seperti yang saya sampaikan kemarin itu, minimal sholatlah maghrib, isya, subuh berjamaah. Jadi ada memang satu riwayat man sholat isya wa subuh fi jamatin, maka barang siapa yang sholat isya dan subuh berjamaah itu dengan sholat tarawihnya, maka dia mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Artinya tidak dibatasi dengan waktu jam sekian enggak. Kalau malam itu Lailatul Qadar. Makanya ada ciri-cirinya, salah satu cirinya apa? Diganjil di 10 akhir bulan Ramadan. Di ganjil ini banyak tradisi, banyak para satu tempat itu mengadakan khatmul Quran. Semisal sekalian tarawih pas khatmul Quran. Biasanya diadakan di malam 21, malam 23, 25, 27, 29. Sini enggak tahu, enggak ada mungkin. Di Pasuruan ada, di tempat-tempatnya lain ada. Nah, kayak doa khatmul Quran itu memang dianjurkan. Doa khatmul Quran itu salah satu doa mustajab khatmul Quran. Apakah doa, termasuk pertanyaan sampean tadi, apakah khatmul Quran itu doa itu termasuk bagian dari Al-Quran ayat? Tidak.
itu hanya doa terkait khatmul Quran, bukan ayat dari Al-Quran. Jadi doa. Kalau itu dikatakan ayat, tentu doa di setiap percetakan Al-Quran itu akan sama. Akan sama kalau memang itu ayat dari Al-Quran. Tentunya yang kita lihat dari percetakan 1, 2, 3 banyak yang tidak sama. Nah, maka yang sering diambil yang bagian tengahnya aja. Apa artinya itu? Ya yang tak terlalu banyak itu. Yang paling banyak itu kalau doa khatmul Quran wabita itaubatan wabita, setiap huruf hijaya itu di setiap huruf ini dengan maksudnya ini, banyak itu. Nah, itu bukan bagian dari ayat Al-Quran. Dan doa khatmul Quran itu sangat dianjurkan, apalagi di malam bulan Ramadan. Makanya di salah satu tempat itu di Pasuruan itu malam tarawih besar-besaran dengan khatmul Quran. Bentuknya gitu, khatam. Nah, di sini itu juga mengadakan, meskipun tidak selengkapnya di daerah lain. Nah, di sini kan setiap malam 27 ya alhamdulillah sebisa mungkin kita hadir malam 27. Kenapa? Terutama sekaligus khatmul Quran. Ya enggak apa-apa lah ya, meskipun udah baca tadarusan ya, meskipun kita anda terus baca khatmul malam 27 kan ya, sini kan malam 27. Nah, jadi jangan kita sia-siakan kesempatan ini malam 27 tarawih sekaligus khatmul Quran. Meskipun punya kewajiban ngimamin tarawih di mana, ya kita atau ada pergian kita sempatkan hadir di sini. Karena yang satu ya dengan harapan mudah-mudahan pas malam Lailatul Qadar. Yang kedua kita tarawih sekaligus khatmul Quran bersama-sama menghatam Quran, itu doa khatmul Quran dengan niat mudah-mudahan di apa yang kita niatkan itu dikabulkan Allah Ta'ala. Jadi eman kalau kita tidak ikut. Nah, kalau masalah orang tadarusan tentu tadarusan itu tentu kadang ada yang salah, kadang yang benar. Makanya tadarusan itu apa? Saling belajar, saling ngaji antara satu dengan yang lain. Barangkali ketika yang lain ngaji ada yang keliru, dibetulin sama satunya. Nah, dan seterusnya. Maka seperti itu orang yang belajar ngaji, meskipun dia masih belum lancar atau apa ngaji, berusaha, dan dia nanti ada yang ngasih tahu, itu merupakan bentuk dapat pahala juga. Satu hadis itu kan ada, barang siapa yang dia ngaji Quran, saya lupa tekstualnya itu, cuma itu banyak ada di banyak kitab-kitab masalah kitab terang Quran itu. Barang siapa yang ngaji kemudian dia agak kesulitan mengucapkan salah satu huruf hijaiyah, maka itu juga mendapatkan pahala bersama dengan al-bararatil kiram gitu loh, para malaikat yang akan mendoa. Itu hanya orang yang benar-benar mengaji meskipun dia ada berapa huruf hijaiyah yang dia kesulitan untuk membacanya. Misal ada satu orang yang sulit baca ro atau short atau apa, short dengan sin tidak bisa membedakan, sin short sama. Nah ini orang yang ngaji dia berusaha itu juga dapat pahala. Ini oleh sebab kalau dari itu serata yang keliru dibiarkan, apa tidak dapatkan itu kan? apa dibiarkan Sekarang tetap keliru. Apakah yang terkotornya tidak dapat yang pada? Apa tetap apa nanti kotor kita tidak dapat? kalau seperti ini kita harus ngasih tahu, jangan dibiarkan. Apa dia dapat pahala?
Kalau masalah keliru apa anda dapat pahala saya kurang tahu. Cuma kalau ada orang yang sulit mengucapkan belajar itu tetap dapat pahala. Tapi karena keliru mungkin orang merasa benar tapi orang lain itu memang keliru. Maka kita harus yang mendengarkan harus menegur, mengasih tahu. Kalau memang dia sempat apa? Kasih tahu terus tetap tidak tahu, ya mungkin dilewatin sambil lalu dibaca yang benar. Kemudian dibaca benar. Mungkin dia keliru, agak kesulitan mengucapkan. Ya kita baca saja dengan niatan untuk ngasih membenarkan bacaan yang dia baca. Kan terutama doa Khatmul Quran itu ada kan, doa Khatmul Quran itu ada isi doa Khatmul Quran. Andaikan yang saya baca itu lupa, keliru, maka ampunilah, maka benarkanlah. Itu ada di situ. Ada Khatmul Qurannya. Ya di sini ada juga foto anak. Iya, hah? Semuanya? Kenapa anda dapat? Ya tapi kan ada di ibadah lain kan gitu. Ada di ibadah lain yang kita dapatkan itu. Jangan fokus satu melupakan yang lain gitu. Gini, di bulan Ramadan itu semua pahala dilipat, begitu juga kesalahan. Kalau bacaan itu kan tergantung ada lihat. Bacaan yang memang parah, ada yang parah itu seperti merubah makna. Merubah makna seperti iyaka tanpa tasdid, iyaka, nah, itu merubah makna. Dan yang itu adalah kesalahan fatal yang harus kita kasih tahu, tegur untuk membenarkanlah bacaan tersebut. Kalau kalau memang sudah dikasih tahu tetap dia ada kesulitan, biarkan lanjut, kita baca gitu loh. Agar yang tadarusan itu dari bacaan pertama sampai akhir itu benar semuanya lah. Nah, gitu. Kayak makanya doa itu sangat penting, doa Khatmul Quran. Nah, ini ada ini. Oh, bukan. Oh, udah di sini. Saya yang sedikit doa Khatmul Qurannya. Dan udah dapat Lailatul Qadar, enggak juga kan ada kebaikan yang lain. Iya, karena saya bilang kalau keliru benar-benar kita dosa. Di bulan ini dosa kita berlipat dosa. Karena kita pada saat itu tidak beribadah itu kan gitu Ustaz. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Ta'ala. Yang penting kita sudah niat, sampai sudah negur, sudah membenarkan, itu aja. Tapi insya Allah kan banyak benar dibenarkan ya, insya Allah. Apalagi di sini semuanya mahir baca Quran. Jangan terlalu Bestare, ngereng. Niat apa? Oh, di sini ada nih. Bentar. Kayak ini. Ketika menyerahkan ya, bukan waktu ya. Ya, jadi yang saya pahami gini, ketika semisal menyerahkan itu
langsung kita nih, ini zakat saya, nanti kemudian doa dan seterusnya. Kalau semisal, makanya kan lebih utama itu adalah menyerahkan secara langsung. Kalau umpama itu diserahkan ke, artinya gini, penyerahan itu ketika kita serahkan langsung itu kadangkala itu sudah gugur otomatis, kadangkala belum. Makanya menyerahkan secara langsung itu lebih utama. Kalau kita mengetahui mana yang wajib kita kasih lah. Saya katakan tadi, penyerahan itu kadangkala langsung gugur, kadangkala enggak. Yang gugur ketika dia menyerahkan langsung kepada fakir miskin atau menyerahkan kepada basnas atau orang-orang yang sudah mendapatkan SK seperti Las Sidugiri dan seterusnya. Kalau penyerahannya itu kepada penitia, itu masih belum gugur kewajiban kita, belum gugur, sampai baru itu tidak nyampe kepada yang berhak. Nah, jadi gitu, penyerahan itu kadang langsung gugur, kadang tidak. Seperti ini kan ya maksudnya. Niatnya ya langsung, niat ketika mau menyerahkan mana niat, ini zakat saya udah cukup. Udah cukup. Mau dicerahkan, oh datang zakat. Wah nanti ini ya, ini zakat saya bilang nanti sampai serahkan ke sana umpama. Udah gugur itu. Tapi masih gugur, arti gugur di sini adalah ketika sudah sampai, nah, baru gugur kewajiban kita ke basnas itu dan itu. Tapi kalau penitia maaf belum gugur, masih belum, baru sama penitia diserahkan baru gugur. Dan menjadi tanggung jawab itu ketika diserahkan melewati hari raya, kecuali ada alasan tertentu. Alasan tertentu mungkin mustahiknya yang menerima masih ada di luar atau di mana, enggak ada. Gimana? Yang berhak, mustahik. Gimana di utang mobil nyaman ya. Wah kepir ki utang mobil marah oleh zakat. Di sini hutang ini memang tidak menghalangi kewajiban zakat ya, hutang. Ana ya, ala yakuna illa. Hutang ini tidak menghalangi kewajiban zakat. Hutang tidak ada. Lu nggak ketemu ini, saya ingat hutang. Nah, masalah di sini. Masalah miskin sama fakir. Fakir itu alladzi laisa lahu malun wala kasbun aslan. Au law kasbun wa malun walakin la yaqumu katimat amun. Jadi fakir itu memang dia tidak punya uang dan tidak punya pekerjaan tetap. Nah, misal miskin itu adalah alladzi lahu malun au kasbun yaqau mauqian min kifayatihi wala yakfi bi ayusal fawqa nisfi ma yakfihi. Misal dia butuh 1 juta,
tapi penghasilannya 500. Itu juga dinamakan miskin di sini. Jadi miskin di sini kalau di dalam kitab ini dijelaskan adalah dia tidak kebutuhan dia, penghasilan dia selama 1 bulan tidak mencukupi pengeluaran. Nah, pengeluaran di sini seperti biaya makan, biaya makanan pokok, terus apalagi anaknya, kemudian terus istrinya dan lain sebagainya. Itu dia masuk miskin. Nanti kalau mau nyecel mobil, bahan di otak, pasti nyaman ya. Miskin. Memang gini, miskin itu kalau jelas dia punya pekerjaan tetap, pekerjaan di mana penghasilan dari pekerjaan itu tidak mencukupi pembiayaan selama 1 bulan. Cecelan banyak yang miskin nanti. Apalagi yang ASN DPR. Hah? Miskin hati ya. Nih ya. Gaya hidup nikah. Gaya hidup ini tidak termasuk ya. Termasuk gaya hidup nikah tak termasuk. Jadi maksud saya itu dia yang kita jadi tradisi adat itu loh. Oh ini tak mampu orangnya. Oh ini mampu cuma gayanya aja gitu. Penghasilannya banyak cuma berfoya-foya itu kan dilarang. Innallaha la yuhibbul musrifin ya. Jadi yang dimaksud kalau berfoya itu tidak masuk dalam kategori ini. Ya. Dia miskin ya memang betul-betul secara definisi itu dia memang tidak mencukupi, tapi bukan dari yang tidak mencukupi itu bukan disebabkan berfoya-foya, bukan. Nah, ya kalau kita katakan gini, kita kan sudah tahu, oh ini penghasilannya, katakan gini, mungkin dalam definisi ini kan ini, orang yang punya pekerjaan, penghasilan, tapi tidak mencukupi hanya selama 1 bulan, definisi. Tapi kalau kita lebih ikut daripada definisi kata-kata miskin itu ada kan? Apa namanya nih di pemerintah itu apa? Badan Statistik ya. Nah itu kan ada apa bagiannya? Bagian miskin, fakir itu berapa penghasilan itu dimasukkan. Badan Statistik ya benar ya. Jadi kita gini aja, kita pakai lumrah di satu tempat. Nah ini biasanya miskin seperti ini. Kalau berfoya-foya, ya aman. Pas minta zakat dikit. Ini dari paman saya seperti ini. Di bawah standar. Wallahu alam, cukup ki. Awalin, ngereng kan.
Barangan. Gimana lahan? Iya. Masalah panen ya. Itu ketika panennya. Bukan masalah bersih atau kotor kita panen. Kalau memang itu dengan biaya seperti alat itu termasuk pembiayaan, maka itu yang wajib dikeluarkan hanya 5%. 5%. Jadi 5%. Masalah gabah dan itu memang ada perbedaan. Gabah lebih besar daripada yang langsung apa ya, gabah dengan beras itu beda kan ya? Nah, iya beda. Padi, gabah itu masih padi itu ya. Nah, jadi memang lebih besaran karena gabah dengan yang langsung jadinya. Nah, kalau di sini memang di kitab ini ukurannya nisabnya 825 gram. Tapi ada yang membedakan lagi antara gabah dengan yang lain. Nah, karena gabah itu memang lebih besar daripada yang lain. Kalau kayak padi sini saya catat itu kalau padi saja itu 1 ton 6 kuintal lebih, 1 ton 6 kuintal lebih. Jadi kan lebih dari 825 pakai standar yang ada di sini secara umum. Jadi kalau padi itu 1631,516 kilo atau 1 ton 6 kuintal 31 lebih kilo. Ini ngebahnya ya. Jadi kalau yang beras itu lebih sedikitan lagi. Memangnya saya ada gabah, memang ada langsung beras. Lebih kecil lah, lebih kecil sekitar 200 apa enggak sampai gitu. Lebih banyak pakai yang gabah tadi. Pengeluarannya sama, wajib yang dikeluarkan sama, berapa persen? Tergantung dari pembiayaan. Yang paling penting ini, ketika dia punya lahan, nyuruh orang petik ya, bukan pembiayaan untuk memanen, bukan. Nyuruh orang petik itu kadang ada namanya ngasih upah. Nah, upah itu di sini nggak boleh diambil dari hasil panen. Boleh ngambil hasil panen asalkan hitung dulu wajibnya dikeluarkan berapa. Tetapi yang diwajibkan semisal gini, panen apa namanya padi gitu ya, nanti upahnya sampean tergantung banyaknya, atau pakai kurma, ambil metik kurma berapa, lebih banyak juga dapat upah. Nah, maka caranya kalau mau dapat upah itu dikrus dulu, hitung dulu, kemudian berapa persen pengeluaran, 10% dari 1 kuintal semisal 100 ya 10. Nah, maka nanti dikeluarkan. Lah, orang ini pengeluaran ini tidak termasuk nanti diambil sebagai upah, itu wajib dikeluarkan kepada fakir miskin.
biar lebih enak tuh, biar hitungannya enak. Jangan sampai kita memberikan upah kepada yang metik itu diambil dari hasil panen, karena itu mengurangi. Lebih-lebih kalau nisabnya itu pas. Kalau tidak sampai 1 nisab maka dia tidak wajib zakat, dan itu tidak boleh. Apa istilahnya? Catat itu istilahnya itu bawon ya. Mahal sekarang beras ya. Sudah cukup ya? Apa mengeluarkannya? Niatnya? Satu-satu bagiannya. Satu-satu, biar membedakan. Harus dibedakan, ini zakatnya saya, ini zakatnya istri saya. Jadi kalau hanya niat bisa, niat gampang. Kalau bagi itu harus satu-satu, yang digabung. Ya. Kalau istilahnya penghasilan itu dikeluarkan untuk anak apa itu apa dari dihitung dari itu? Apanya? Penghasil? Dikeluarkan untuk biaya anak apa itu? Biaya anak. Biaya pengeluaran apa? Kurang paham saya. Kalau kita mau buat apa penghasilan perorangan apa keluarga bisa kita. Oh, tetap ini kewajiban bapak semuanya. Kewajiban bapak, orang tua. Keluarga, pimpinan keluarga. Seperti ayah atau suami, iya. Iya, satu. Jadi suami gitu. Maksudnya suami punya pekerjaan, istri punya pekerjaan gitu. Jadi gitu ya. Apakah istri bekerja? Nah, maka yang punya tanggung tetap suami. Punya tanggung untuk masalah ini. Perkara nanti istri mau bantu atau apa enggak masalah. Kewajiban pokoknya harus suami tetap. Oh, penghasilan. Nah, beda penghasilan. Semisal istri punya toko besar, suami bisnis lain, semisal gitu ya. Nah, beda lain. Beda. Nggak, tidak digabungkan gitu biar satu nisab. Iya. Karena ini kan lain apa? Bisnis, lain pekerjaan. Kecuali memang gini ya. Istri punya toko, suami PNS misal gitu. Atau suami punya pekerjaan lain. Katakan pekerjaan apa ya? Pekerjaan punya emas atau apalah. Abah digabung satu nisab. Nah, beda. Udah jadi gabung gitu, nggak digabung. Ini yang kemarin kayak ada kayak. Wong di sini aja kita memahamin di dalam ibarat ini kayak pertanian, jagung sama beras tidak bisa digabung. Untuk mencapai satu nisab itu tidak wajib zakat. Harus satu jenis jagung itu harus satu nisab, beras harus satu nisab.
Kalau beras sama jagung itu separuh-separuh jadi satu nisab, itu tidak wajib zakat. Ini pertanian, sama halnya juga pertanian sampean tadi. Termasuk yang kalau pertanian yang bagi hasil itu juga gitu. Ini penghasilannya setelah dipakai mencapai atau lebih dari 1 nisab. Tapi ini kan bagi hasil punya yang punya dana sama yang mengelola. Kalau dipisah akhirnya tidak sampai 1 nisab. Tapi kalau penghasilan yang pertama itu sebelum dibagi lebih 1 nisab. Berarti juga tidak bagi. Bagi apa ini? Bagi hasil. Bagi hasil. Mungkin itu masuk dalam ini pembiayaan ya. Ketika sebelum dibagi itu lebih dari 1 nisab. Tapi ketika dibagi bagian saya kurang dari 1 nisab, bagian yang kelola juga kurang dari 1 nisab. Itu termasuk yang bagi. Saya belum apa namanya? Bagi hasil sawah Lahan. yang punya lahan, sawah yang kelola. Mengelola. Belum dibagi, ini belum bisa nisab. Tapi kalau sudah dibagi, misalnya punya saya separuh, punya yang kelola separuh itu tidak cukup 1 nisab. Tidak wajib. Apa namanya? Saya belum ini, boleh. Ya paham. Ini saya tulis. Yang punya lahan sama pengelola. Ya. Biasanya itu harus ada pembagian luang gitu tak? Dibagi itu karena hasil panennya. Oh, kalau hanya gini, katakan ya, lahan itu lahan gandum gitu ya. Gandum. Ini punya lahan, Anda punya pengelola. Gandum, satu gandum ya, di satu lahan sawah itu. Lah, kalau satu nisab, mereka nanti ada pembagian lah, pasti. Maka tetap yang dihitung satu gandum itu satu nisabnya dulu. Baru berapa pengeluarannya, baru setelah itu dibagi. Masih gitu kan ya? Jadi dia punya lahan beras, lahan padi, itu ada punya lahannya, ada punya yang ngelola. Maka bagaimana caranya? Yaitu harus selesaikan dulu pembagian. Pembagian apa? Zakatnya wajib dikeluarkan dulu, setelah itu dibagi. Kalau sudah sampai 1 nisab. Bukan dibagi dulu. Kalau dibagi nanti bisa tidak sampai 1 nisab. Ya. Jadi betul ya gitu. Memang ada ya. Dikeluarkan zakatnya dulu. Itu kan punya satu jenis tapi punya satu jenis tapi yang ada ngelola, ada yang iya. Maka itu ini apa namanya? Yang pengelola kan satu jenis gandum, satu nisab berapa? Udah 10% keluarkan. Baru setelah itu dibagi. Bagi berdua itu nanti setelah yang ini yang apa namanya istilahnya itu kalau bahasa apa yang punya itu kayak ini semacam kayak gini mungkin. Yang saya pahami gini. Tapi kalau bahasanya apa pemilik tidak tahu saya. Jadi kalau ada orang punya satu lahan, pengelola, ini punya gandum. Nah, maka wajib dikeluarkan dulu gandumnya, nisabnya, baru setelah itu dibagi. Dibagi baik yang punya lahan dengan yang pengelola. Dibagi gitu. Kalau di situ dapatnya 1 kuintal berarti 10%, berarti 900 dibagi. Kalau di situ ada kesepakatan antara pengelola dengan yang punya lahan itu berapa persenan ya nanti persenkan. Jadi gitu. Iya, setelah dipotong zakat yang wajib dikeluarkan. Dua-duanya. Kalau nama pemilik siapa?
Ini saya belum tahu gitu. Jadi pemilihan wajib zakat apa yang pengelola, apa yang pemilik. Nah, ini. Cuma memang ada kayak bisnis perniagaan mungkin ya. Nanti kalau ada waktunya masalah perniagaan siapa tanyakan aja lagi. Perniagaan, masalah bisnis perdagangan itu kayaknya di situ ada penjelasan tentang satu, kan banyak kan ya, satu koperasi itu punya berapa orang, ada yang ngasih saham itu. Nanti kalau bagiannya siapa, mungkin bagiannya yang pertemuan ketiga Jumat, mungkin hari Sabtu mungkin sudah sampai, atau hari Seninnya. Kalau Senin berarti ya saya. Masih ini bagian kedua, besok bagian ketiga, emas perak 4, 5, baru 6 tijaroh. Ini saya belum baca ini, nanti perlu belajar juga, perlu baca. Kayaknya memang ada permasalahan seperti itu. Mungkin disamakan. Fon Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Walafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.